Jadi kalau misalkan kalau kita membuat buku, membuat cerita isinya tentang alfiyah umpamanya, diisi alfiyah terus pengertian, orang malas membaca. Akhirnya mikir dengan cara apa apa yang disukai masyarakat, apa yang senang lagi digandrungi oleh pemuda-pemudi misalkan. Wah, carilah tema roman, cerita romantis, cerita dunia pesantren, akhirnya digabung. Seperti di ayat-ayat cinta itulah, ada tema-tema religinya tapi dikemas dengan dunia romansa sehingga menjadi cerita yang menarik. Di komik juga sama, saya membuat komik judulnya Jodohku dari Pesantren. Dari judulnya sudah menarik gitu. Nah, Jodohku dari Pesantren, bagi mungkin yang baper-baper dari kalangan santri, banyak yang baca tertarik untuk membaca. Itu kan bagian dari bagaimana supaya orang itu minat baca. Dari judulnya itu pengaruh. Nah, dari temanya, dari premisnya, dari ringkasan ceritanya gitu, kita tawarkan, oh ternyata ceritanya tentang seperti ini. Nah, itu orang akan tertarik. Dari situ orang banyak di antara pembaca itu tertarik. Nah, sebelumnya itu masih saya upload di media sosial, di Facebook ya. Jadi per hari saya upload dua halaman. Jadi pada saat itu bertepatan bulan Ramadan, berarti antara sebelum berbuka dan sebelum sahur. Nah, biasanya itu pas rame-ramenya orang biasanya ngabuburit, buka-buka media sosial terus baca komik. Nah, komiknya saya upload di Facebook secara berkala sampai 1 bulan. Nah, itu berlanjut ke seri berikutnya, ke Ramadan berikutnya, sampai sekitar 200 halaman, hampir 200 halaman. Nah, itu sehingga menjadi buku, terus ditawar oleh penerbit sehingga dicetak massal. Nah, di penerbit besar lah di Indonesia, di Gramedia. Nah, itu juga termasuk sebenarnya karya iseng, awalnya dari iseng tapi ternyata bisa menjadi jalan pembuka gitu sebagai penulis, walaupun toh sebenarnya saya juga bukan penulis, bukan pembaca, juga malas membaca, juga termasuk dari kategori pembaca yang minim di Indonesia, termasuk orang yang minim membaca. Tapi dengan dengan tekad gitu ya, keinginan, di samping saya itu hobi menggambar, kenapa tidak disalurkan gitu. Saya juga pernah di pesantren, bagaimana kalau pengalaman-pengalaman di pesantren gitu, terus berusaha tampilkan di media komik, di buku sehingga dibaca orang. Nah, pembacanya pun bukan hanya kalangan santri ya, justru banyak yang umum. Jadi tahu, oh ternyata situasi pesantren begini, ada yang namanya seperti ini. Nah, itu juga memperkenalkan ke dunia luar bagaimana pesantren, yang terjadi di pesantren itu apa saja. Jadi biasanya orang hanya melihat, oh pesantren isinya ya mengaji gitu, tapi kan kalau diselingi dengan cerita-cerita kayak roman gitu, padahal santri itu di pondok ya nggak bisa keluar, laki-laki nggak bisa bertemu dengan santri putri, kalau ketemu ya ditazir, ya itu aja. Tapi saya berusaha kemas bagaimana cerita itu bisa menangkap, bisa diterima oleh masyarakat luas. Itu salah satu novel novel komik yang berkesan gitu ya. Nah, biasanya nggak banyak cerita yang saya bikin, tapi diantaranya yaitu komik tentang dunia pesantren. Nah, itu bagus itu sebenarnya. Di antara tema yang lain, tema secara umum ya, biasanya tema komik itu komik humor, komik komedi, terus biasanya komik aksi, tapi saya berusaha menawarkan komik tentang realita dunia pesantren misalkan. Itu sebuah penawaran yang bagus yang kita bisa tawarkan ke masyarakat. Oh ternyata ada bacaan
yang isinya temanya tentang dunia pesantren. Jadi kalau misalkan kalau kita membuat buku, membuat cerita isinya tentang alfiyah umpamanya, diisi alfiyah terus pengertian ya orang malas membaca. Ya pasti nggak menarik. Oh itu apa toh itu? Tapi kalau diselingi dengan penokohan, menggambarkan ini tokoh seseorang yang berusaha ingin sukses, ingin bisa menjadi apa yang dicita-citakan, tapi dibuat sebuah cerita. Nah, itu menarik kalau dikemas. Misalkan kalau novel ya sudah banyak lah contohnya, novel tentang dunia pesantren, tentang dunia dunia religius itu sudah banyak. Tapi untuk komik ya beberapa, sebab tidak semua orang itu bisa menggambar. Nah, kebetulan saya bisa menggambar, akhirnya saya buat komik. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan.